Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat
percaya mujizat masih ada, amin. Bahkan nafas yang kita hirup pagi siang hari ini juga berkat mujizat Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang beribadah, karena Dia memberikan hidup bagi kita. Kita pergunakan waktu-waktu ini untuk kita semakin melekat dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Kasih salam kanan kiri saudara, katakan, yuk berikan hatimu untuk Tuhan. Haleluya. Yang siap memberikan hatinya untuk Tuhan, katakan amin. Baik, mari kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan penuh antusias, penuh iman kita mau perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Engkau berjanji akan datang kembali, menjemput setiap orang-orang kepunyaan-Mu, orang-orang yang mengasihi Engkau ya Allah. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau teramat baik bagi kami. Pagi hari ini kami bersama-sama datang di hadapan-Mu, tidak dengan tangan yang hampa, tapi segenap hati jiwa roh kami mau persembahkan di rumah Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Bertahta dan bersemayamlah Engkau di tempat ini. Ambil alih ibadah kami, ambil alih ibadah kami. Tuhan yang beracara di tempat ini, nyatakan
apa yang ingin kau lakukan bagi umatmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terus nikmati kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Terus mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Shana Maya Namaya Namasyane. Kami bawa hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan kerinduan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu pagi ini. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku rindukan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku rindukan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat
Sekali lagi angkat kedua tanganmu saudara. Jangan bawa selain yang terbaik di hadapan Tuhan. Jangan bawa selain yang terbaik. I exalt thee. I exalt thee. Oh
kelegaan saat kami di hadirat Tuhan. Amin. Ada kemenangan saat kami menyembah Tuhan. Bahkan ada kesembuhan saat kami menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan di tempat ini Tuhan. Kami dimurnikan, kami dibebaskan, bahkan kami diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau pemilik hidup kami. Kami bersuka cita oleh karena kedahsyatan Tuhan nyata memelihara setiap kehidupan kami. Yang percaya dan bersuka cita bersama kami katakan amin. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Boleh dilihat kanan kirinya, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara percaya, ini hari-hari Pentakosta, amin. Berapa banyak yang percaya, ini Pentakosta ketiga sedang terjadi saudara. Gereja kalau mau hidup dan bangkit, harus melibatkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di tempat ini. Jangan mau pulang dari tempat ini tanpa mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ingatkan kanan kiri saudara, katakan, dalam hidupmu ada kuasa. Yang percaya kuasa Roh Kudus memberkati kita, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita.
temanya penginjilan saudara. Kita akan bergerak bersama-sama. Kalau saudara rindu melihat penuaian yang terjadi di tempat ini, tergantung kita yang mau terlibat di dalamnya. Mau terlibat, amin. Mau terlibat dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir, amin. Kasih tahu kanan kirinya sekali lagi, ingatkan dia, mari menuai. Mari menuai. Semua orang suka menuai, amin. Semua orang suka menuai saudara. Apalagi kalau di kampung-kampung sana, bergotong royong katanya, bertarung apa? Ya bergotong royong lah. Kita mau bekerja bersama-sama di tempat ini. Sampai penuaian yang terbesar dan yang terakhir di tempat ini terjadi, yang mau katakan amin. Haleluya. Yang mau mengalami kesembuhan, yang mau mengalami pemulihan, semua tangan di atas saudara. Dengan iman kita mau deklarasikan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan dan amin. Yang lemah lebih lagi. Oh, oh, oh. Kelimpahan. Amin. Kesembuhan. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Yang lemah sekali lagi. Oh, oh, oh. Kesembuhan, terima kemenangan, terima mujizat. Di rumah Tuhan tersedia semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan VOP dari tim Teologi Pusat.
Baik, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami memberi karena Kau telah terlebih dahulu memberi bagi setiap kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas boleh maju ke depan, saudara.
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan siapkan hati kami untuk belajar, mendengarkan isi hati-Mu. Agar kami boleh menjadi seorang murid, bukakan hati, telinga dan pikiran kami.
terima kasih Tuhan, sembunyikan Endro di belakang salib-Mu Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang dimuliakan, hanya Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala dan tim PPW yang sudah membawa kita masuk dalam pujian penyembahan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali bahwa saya boleh berdiri di tempat ini. Ada pepatah dunia berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Biasanya saya datang ke tempat ini, itu setiap hari Sabtu saya selalu hadir di tempat ini. Itu saya ngajar anaknya Bang Edward, Eden, untuk menjadi pemain drum. Dan saya seorang pemain drum. Nah Bapak Ibu, izinkan saya perkenalkan diri sebelum kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya Endro Dona, saya sudah menikah. Saya melayani di GBI Cibitung, ini istri saya. Kami sampai hari ini masih pengantin baru. Karena kami belum punya keturunan, jadi kami berduaan terus kemana-mana. Kami baru menikah Bapak Ibu, kami baru menikah 13 tahun. Dan tahun ini kita akan masuk yang ke-14. Kami bersyukur bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Jadi Bapak Ibu, jangan kita cuma mau terima hal yang baik dari Tuhan, yang buruknya tidak. Jadi hari ini kita sama-sama akan belajar. Nah ketika saya tadi lihat tim yang melayani, saya bilang ini, Tuhan tadi malam saya boleh melayani dengan murid-murid saya. Hari ini saya juga melayani dengan Ken, pemain drum itu murid saya. Dan Yosi juga pernah jadi murid saya, pernah belajar drum. Lanjutkan lagi Yos. Nah Bapak Ibu, saya ketika sampai di tempat ini waktu awal-awal mengajar Eden bermain drum, saya bilang gini sama diri saya sendiri. Kan ngajarnya di situ ya. Saya bilang gini, suatu hari nanti saya akan berdiri di mimbar ini dan menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya tidak pernah ngomong sama Pak Abram. Nggak pengen bilang gini, Kak Abram ayolah kasih jadwal khotbah gitu. Enggak. Jadi saya hanya berkata gini, Tuhan suatu hari nanti saya akan khotbah di tempat ini. Teman-teman, sorry Bapak Ibu. Saya terbiasa melayani anak muda jadi teman-teman. Jadi saya perkatakan iman saya bahwa suatu hari nanti saya akan ada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Saya mengenal Bapak Gembala di tempat ini dari tahun 1997. Saya mengenal Bapak Gembala. Bertumbuh bersama-sama di dalam Dewasa Muda Cibitung dan mengikuti Bapak Gembala sebagai kakak rohani, sebagai mentor yang baik. Bahkan saya tahu bahwa beliau punya kerinduan untuk punya gereja dan Tuhan wujudkan hari ini. Dan saya adalah salah satu orang yang tidak pernah berpikir bahwa saya akan jadi seorang pendeta dan mengabarkan Injil. Tetapi tahun 2021 Bapak Gembala kita di GBI Cibitung, Pak Andi Markus, merekomendasikan saya menjadi seorang pendeta. Saat itu saya berkata, apakah saya layak? Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan akan melengkapi. Katakan amin. Jadi kalau bulan ini berbicara mengenai bulan penginjilan, maka kita harus tahu tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Katakan yes. Siapa yang di sini siap sedia memberitakan firman Tuhan? Biar saya tunjuk menggantikan saya. Enggak Bapak Ibu, saya bercanda. Saya masuk ke tempat ini, saya pikir semua akan baik-baik saja. Ketika saya berdiri di sini, saya grogi langsung. Saya langsung keringet dingin, saya mikir gini. Tadi kayaknya baik-baik aja Tuhan, kok sekarang keringetan dingin gitu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Itu berlaku buat Bapak Ibu, itu juga berlaku buat saya. Jadi intinya saya tidak menceramai, tapi yuk sama-sama belajar. Nengok kiri kanannya, katakan iya, belajar. Mari belajar sama-sama. Saya masih muda Bapak Ibu, saya masih bulan November nanti saya 40 tahun. Jadi saya tanggal 5 November, saya ngasih tahu buat Bapak Ibu kalau mau ngasih hadiah ya. Tanggal 4 Novembernya Yosi. Jadi saya
selalu ingat anak-anak Yosi dan Farel, ada anak-anak yang luar biasa. Ngikutin papa dan mamanya waktu masih jadi ketua dewasa muda di Cibitung, hadir di gereja setiap hari. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu yang bawa anak-anak yang dari masih usia dini, percayalah mereka akan jadi anak-anak luar biasa yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, rencana Tuhan kita tidak pernah tahu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan suatu hari nanti saya jadi seorang pendeta. Bahkan Bapak Ibu boleh ketahui sama-sama, mama saya adalah seorang perokok yang sangat berat. Ketika saya bilang gini, Mama, aku mau diangkat jadi pendeta sama Cibitung. Oh iya bagus, tapi saya nggak mau Mas. Saya bilang. Kenapa? Karena Mama masih ngerokok. Saya mau kalau Mama berhenti rokok. Pertanyaannya, apakah Mama berhenti rokok? Berhenti Bapak Ibu. Ketika mau dilantik, begitu selesai dilantik balik lagi ngerokok. Terus saya bilang gini, Ma, tingkatan pendeta itu ada PDP, ada PDM dan pendeta penuh. Kalau Tuhan izinkan suatu hari saya mau diangkat lagi untuk jadi PDM, saya benar-benar akan tolak kalau Mama gak berhenti rokok. Oh enggak. Nanti Mama pasti berhenti merokok. Percaya. Ma, jangan sampai ngebohongin anak sendiri ya. Jangan jahatin anak sendiri. Nah Bapak Ibu, penginjilan terbesar saya hari-hari ini adalah kepada keluarga saya. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus. Bagaimana mereka bisa bertobat dan mengenal Yesus, bukan cuma mengenal tetapi menjadi seorang pelaku. Nah, mari kita lihat sama-sama. Hari ini kita belajar tentang save 3,000 people. 3.000 orang yang bertobat dalam khotbahnya Petrus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, latar belakang daripada ayat ini Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Boleh mundur dulu sebelum? Ya, sabar ya Jen. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat latar belakang daripada kisah pertobatan 3.000 orang ini, itu adalah ketika Pentakosta dicurahkan. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan para murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan mereka mendapatkan kuasa, mereka keluar dan mereka pergi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam khotbahnya, Petrus dengan berani berkhotbah hanya 5 menit, tetapi 3.000 orang bertobat. Kalau kita melihat ke latar belakang, nah sekarang boleh next. Latar belakang daripada kisah ini, kitab Kisah Para Rasul mencatat pertumbuhan gereja yang luar biasa pada zaman gereja mula-mula. CHS atau GBI CHS boleh dikatakan gereja mula-mula. Karena baru. Nah, para rasul yang dipenuhi Roh Kudus memberitakan Injil dengan berani dan menyaksikan banyak orang yang bertobat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam bukti pertumbuhan gereja, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42 itu berkata sekitar 3.000 orang dibaptis dalam satu hari. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4, jumlah orang percaya bertambah menjadi 5.000 orang. Kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat ini dikatakan begini, itu yang bertambah 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan itu belum termasuk anak-anak. Artinya penuaian jiwa yang terbesar kita tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi kuasa Roh Kudus itu harus diresponi. Yang mau merespon katakan amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 14, orang percaya terus bertambah dalam jumlah besar. Tujuan daripada penulisan Kisah Para Rasul ini, Dr. Lukas mengatakan dia ingin menunjukkan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja dan kehidupan individu. Peran Roh Kudus, kalau tadi Ibu Gembala katakan bahwa ini bulan penginjilan, maka orang-orang yang mendengar firman Tuhan tentang Roh Kudus, kalau dia tidak meresponi firman Tuhan pada hari ini, nol, tidak akan mendapat apa-apa. Sehebat apapun pembicara yang menyampaikannya. Jadi peran Roh Kudus di sini sangat berpengaruh Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita hamba-hamba Tuhan, mari responi sama-sama. Katakan yes. Pengaruh dari pengurapan, kuasa yang diberikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kuasa itu turun, para murid itu mendapatkan banyak hal. Satu, Stefanus diberikan keberanian untuk bersaksi bahkan sampai mati.
Kalau melihat latar belakang GBI Cibitung, bagaimana Tuhan proses, Tuhan hancurkan, pindah dari tempat ke tempat. Banyak orang-orang yang bertahan, banyak orang-orang yang pergi, banyak orang-orang yang setia dan banyak orang-orang yang tidak setia. Tetapi kalau Roh Kudus di dalam kita akan menjadi orang-orang yang setia. Katakan amin. Filipus dituntun untuk memberitakan Injil kepada seorang Etiopia. Kalau melihat ke latar belakang daripada kisah sejarahnya di bangsa Yerusalem saat itu, dikatakan begini. Kalau kita melihat ke latar belakang, saat itu penginjilan hanya berlaku di Yerusalem. Tetapi ketika jemaat mula-mula mengalami penganiayaan, mengalami goncangan, maka itu keluar. Firman Tuhan mulai disebarkan. Bahkan Filipus dituntun untuk memberitakan Injil kepada seorang Etiopia. Petrus menerima wahyu bahwa orang non-Yahudi juga dapat menerima Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa dikatakan orang non-Yahudi? Ada kisah yang terjadi di sana bahwa orang-orang di luar daripada non-Yahudi itu adalah orang-orang yang haram. Tetapi Yesus menegaskan kepada Petrus bahwa orang-orang yang bukan Yahudi itu layak diberitakan kabar baik. Itu layak mendapatkan berita keselamatan. Kalau tadinya pemberitaan Injil hanya terjadi di Yerusalem, sekarang itu sudah sampai ke Samaria, Yudea. Dan pertanyaannya, apakah kita hanya mau menyampaikan firman Tuhan di gereja ini saja? Apakah kita hanya mau jemaat yang ini saja? Apakah kita hanya mau tidak ada kegerakan yang terjadi di gereja ini? Mari para pelayan Tuhan respon nih, menjadi pelopor kegerakan daripada penuaian jiwa. Para pelayan Tuhan katakan amin. Kenapa saya katakan para pelayan Tuhan? Karena dimulai dari para pelayan Tuhan. Satu visi dengan Bapak Gembala. Roh Kudus masih bekerja hari ini dengan cara yang sama. Tetapi itu juga berlaku untuk orang-orang yang meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kuasa yang kita terima itu jangan cuma kita pakai buat diri kita aja. Ketika kita dapat impartasi dari Bapak Gembala, kita mendapatkan pengurapan, jangan cuma dipakai buat kita saja. Tetapi mari kita bagi ke orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kalau kita tidak bisa berkata-kata untuk menyampaikan firman Tuhan, setidaknya orang lain melihat Yesus dalam diri kita. Katakan amin. Cukup orang lihat bahwa kita tidak berlaku jahat sama orang lain. Kita hidup benar. Kuasa yang kita terima itu bisa hilang gak Bapak Ibu? Bisa, kalau kita tidak pergunakan dengan baik. Sebanyak apapun kuasa yang kita terima, kalau kita tidak pergunakan, itu sia-sia. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21, 37 sampai 40. Ini berbicara tentang khotbah Petrus. Petrus yang diurapi Roh Kudus dengan berani berdiri dan tampil untuk berkhotbah di depan ribuan orang. Perhatikan kata berani berdiri. Orang yang berdiri tidak mungkin diam, tetapi dia akan melangkah. Saya berdiri di depan ketika Ibu Gembala bilang, ayo mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyampaikan firman Tuhan. Saya melangkah ke depan. Mari mulai melangkah untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau ini bulan penginjilan, ambil tindakan dan langkah yang tepat untuk memberitakan firman Tuhan. Orang banyak yang mendengar dan menerima. Mendengar dan menerima. Hari ini kita yang datang jangan cuma mendengar, tetapi terima firman Tuhan itu. Hidupi firman Tuhan itu. Lakukan firman Tuhan itu. Kerjakan firman Tuhan itu. Katakan amin. Perkataannya bertobat dan memberi diri. Bapak Ibu, kita tidak cuma bisa berani berdiri, mendengar dan menerima. Tetapi memberi diri, kalau kita belum dibaptis, ayo beri diri untuk dibaptis. Biar hidup kita ini semakin serupa dengan Tuhan. Penuaian yang terjadi saat itu, ketika lebih dari 5.000 orang laki-laki yang bertobat, itu menjadi hari panen raya pada hari Pentakosta. Sejak peristiwa itulah maka gereja mula-mula berdiri dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar saya sampaikan, tetapi Matius 9 ayat 35, Yesus adalah teladan kita. Yesus sendiri pun memberitakan firman Tuhan. Yesus sendiri pun meresponi. Dia bergerak menyampaikan kabar baik. Kisah 10 ayat 38.
Tuhan Yesus diurapi. Dia menerima kuasa. Jadi ketika kuasa yang dia terima, dia melangkah. Siapa orang-orang yang percaya diberikan kuasa untuk memberitakan kabar baik? Boleh lambaikan tangannya. Ada sebagian yang tidak ngangkat tangan, gak apa-apa, mungkin belum mengerti. Tetapi kita belajar hari ini sama-sama. Yohanes 1 ayat 39, mari kita buka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya izin minum sampai kita buka. Sudah dapat semua? Yohanes 1 ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Marilah dan kamu akan melihat. Marilah dan kamu akan melihat itu berbicara kita membawa diri kita kepada Tuhan. Kita membawa diri kita masuk. Bukan menjadi orang yang ayo ke gereja, ayo terima pengurapan. Tetapi orang yang meresponi, membawa diri. Dan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Katakan amin. Jadi jangan jadi orang-orang yang hanya maunya dimomongin Bapak Ibu. Tetapi belajar menjadi orang-orang yang meresponi firman Tuhan. Dan apa yang kau dengar pada pagi hari ini, responi. Katakan respon. Mari responi sama-sama. Nah, Bapak Ibu, khotbah Petrus adalah khotbah yang berkuasa dan berani. Tadi kita sudah melihat. Salah satu tanda yang tidak bisa dipalsukan oleh setan adalah seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama, dia rela menyangkal dirinya. Gak ngomong tentang aku. Melayani Tuhan itu jadi hamba, jadi keset. Walaupun kita duduk di depan pakai dasi, kita pakai jas, kita tuh hamba Tuhan yang keset. Artinya apa? Melayani. Gak bicara gini, oh gak bisa dong, saya di kantor itu manajer. Saya itu bos. Tapi di dalam Tuhan, sangkal dirimu. Melayani Tuhan, tanggalkan segala yang namanya keakuan. Aku nih dipakai Tuhan, gajiku 30 juta di gereja, jadi aser doang. Gak bisa lah, harusnya aku jadi wakil gembala. Aku jadi hamba Tuhan, gak bisa saudara. Hamba Tuhan itu keset. Bilang keset. Kita nih keset. Keset itu yang ada di depan. Kalau Bapak Ibu masuk, diinjek. Terus gimana? Artinya apa? Para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita juga digesek. Kita juga diinjek. Gak apa-apa. Katakan gak apa-apa loh. Bener ya, gak apa-apa ya Bapak Ibu. Nanti jangan pulang dari sini gara-gara senggolan spion di parkiran. Matamu mana? Terus ibu yang satu jawab apa? Gak apa-apa loh. Ayo Bapak Ibu responi. Kita belajar hari ini. Memikul salib, berani memberitakan Injil. Berani memberitakan Injil tidak selalu Bapak Ibu khotbah ke lapangan. Atau ketika lihat jemaat lagi sholat Jumat, tetangga kita, terus Bapak Ibu bilang, bertobat ya, kerajaan Allah sudah dekat. Saya yakin Pak Gembala akan langsung ditelepon. Pak Abram, ada jemaat kita kritis digebukin. Saudara sepupu kita. Responi dengan cara yang benar. Saya selalu bilang sama istri saya, ketika saya siapkan bahan firman, kita selalu diskusi sebelum menyampaikan. Dalam sedikit pemberitaan, diskusi, dia tuh bilang ini tadi ketika berani memberitakan Injil. Berani memberitakan Injil tidak selalu ketika kita ngomong gini, bertobatlah kerajaan Allah sudah tiba. Tidak, tetapi cukup ketika orang lain melakukan sesuatu dan dia saudara sepupu kita, katakan gini, terima kasih ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Biarkan dia mengenal Yesus dengan cara yang berbeda. Biarkan Tuhan yang bekerja. Setelah itu kalau kita sudah dekat baru pelan-pelan kita menginjili mereka. Bayar harga Bapak Ibu. Nah ini yang susah. Bayar harga ini gak mudah. Ini susah. Kalau bicara penginjilan, bicara pertobatan, kita melihat banyak orang dimerdekakan. Penginjilan. Di bulan Mei kemarin, di akhir bulan, saya mengikuti misi ke Lampung dan dari kampus. Dan saat itu kampus bilang, kita bayar harga ya. Makan sendiri,
kendaraan sendiri, bensin sendiri. Kita 11 hari di Lampung, semuanya sendiri. Kita siapkan, kita mau bayar harga, tetapi ternyata jemaat di Lampung luar biasa. Awalnya saya datang memperkenalkan diri, Shalom Bapak Ibu, saya mahasiswa dari STT Battle the Way gitu. Dan mereka bilang, iya Pak, nanti tidurnya di sebelah sini ya Pak. Saya tidurnya dekat sawah Bapak Ibu. Banyak nyamuk, ada kodok, terkadang ada ular lewat. Tapi ketika khotbah nanti malamnya saya bilang ini, Bapak Ibu perkenalkan saya pendeta. Jemaat itu berubah. Bapak pendeta tidurnya nanti di sini saja. Teman-teman saya yang dapat tempat tidur bareng sama saya bilang ini, ternyata enak ya punya teman pendeta ya. Iya, kelihatannya enak, tapi bayar harganya seorang pendeta luar biasa. Bukan hak saya untuk menceritakan, saya tahu dan saya percaya bahwa Bapak Gembala di tempat ini melakukan bayar harga yang luar biasa untuk boleh membuka tempat gembala di tempat ini. Tetapi kalau kembali kepada kita sebagai seorang hamba Tuhan, mari sama-sama berani bayar harga. Katakan bayar harga. Seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil harus berani melepaskan keakuannya. Seperti tadi saya sampaikan, saudara tidak lagi berbicara tentang siapa saudara, tetapi lepaskan. Kenapa? Kadar diri kita ini harus diturunkan, dikecilkan. Biar apa? Kadar Yesus lebih besar dalam hidup kita. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2 Timotius, sorry itu di slide salah, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan di ayat yang kelima Bapak Ibu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Banyak daripada kita hari-hari ini mengenal kebenaran firman Tuhan, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kelihatannya kita beribadah kepada Tuhan, sebenarnya kita tidak benar-benar beribadah kepada Tuhan. Apakah ada orang-orang seperti itu? Ada. Bapak Ibu, saya menulis siapa Petrus. Kalau kita melihat ke belakang, bagaimana Petrus perjalanan sebelum dia bertobat, sebelum dia membuat 3.000 orang bertobat, 5.000 orang laki-laki. Kalau kita melihat ke belakang, Petrus adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kita menjadi orang yang setelah selesai membaca Alkitab, menyampaikan firman Tuhan, tetapi hidup kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita kelihatannya sangat rohani, tetapi kita sebenarnya adalah pembuat dosa. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan berpikir bahwa semuanya cuma buat Tuhan. Semuanya cuma tentang Tuhan, walaupun capek. Dan ku ingin Tuhan lebih dalam dari semua yang tiada kasih yang melebihimu, menjadi penyembah. Bapak Ibu, ada satu kalimat lirik sebelum masuk ke dalam ref lagu ini dikatakan, karena semua yang baik itu dari Tuhan. Gak ada satu hal apapun yang bisa kita balas ke Tuhan. Emas yang kalian pakai, uang yang kita simpan di tabungan, itu semua milik Tuhan, cuma dititipkan kepada kita.
Jadi jangan sombong. Pengenalan kita akan Tuhan itu harusnya membuat kita menjadi seorang penyembah. Menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, kuasa di dalam Yunani, bahasa Yunani dikatakan dunamis. Yang artinya kekuatan fisik, mukjizat, power dan energi. Kuasa yang diberikan kepada kita itu sudah sangat mempunyai kekuatan. Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan. Boleh ditampilkan lagi, Jen? Mari ubah paradigma kita dan lakukan banyak perkara bersama Tuhan. Dan maksimalkan kuasa yang sudah kita terima ketika Roh Kudus turun atas kita. Bapak Ibu, salibnya masih sama, pengorbanannya masih sama. Tidak ada penyalipan versi 2. Tetapi kuasanya tetap sama. Tetapi ini semua berlaku bagi kita yang meresponi firman Tuhan. Jangan cuma menjadi orang-orang yang ngangguk-ngangguk tapi gak ngerjain firman Tuhan. Sampai hari ini usia sudah mau bertambah setengah daripada umur yang Tuhan janjikan. Kita belum pernah selesai baca Alkitab. Siapa yang sudah selesai baca Alkitab Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. Yang gak angkat tangan gak usah bilang malu atau gak apa-apa. Masih ada waktu. Yang belum selesai baca Alkitab ngangguk ya. Yuk belajar sama-sama. Pemusik udah selesai baca Alkitab semua. Semuanya angkat jempol, semoga sudah. Karena orang-orang yang di area mimbar jangan cuma jago pelayanan di mimbar, tetapi harus jadi pelaku. Kalau kita mendengar bahwa Bapak Gembala Opa Niko bilang bahwa generasi Yeremia akan Tuhan pakai dengan luar biasa, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa. Bahwa dengar anak-anak muda, generasi Yeremia akan dipakai bukan untuk menjadi WL dan singer atau pemusik, tetapi pelaku-pelaku firman, berani memberitakan kabar baik. Selesai baca Alkitab. Kalau cuma main musik semuanya bisa. Bahkan kita bisa membayar orang untuk main musik. Tetapi ketika kita meresponi firman Tuhan, merubah paradigma kita, menggunakan kuasa yang Tuhan telah berikan, maka itu dahsyat yang bukan main. Katakan amin. Baik Bapak Ibu, revival terjadi lebih besar di luar sana daripada di dalam gereja. Keluar dari zona nyaman kita, keluar dari 4 tembok ini. Berani memberitakan kabar baik dan mulai hidup berdampak dan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga banyak orang melihat karya Yesus melalui hidup kita. Kuasa yang diberikan kepada kita telah memampukan kita untuk hidup menjadi saksi-saksi yang hidup. Saya pernah berpikir begini Bapak Ibu, ketika kita mau menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di luar sana, ketika kita mendengarkan mereka berkeluh kesah dengan masalah mereka, mari Bapak Ibu sama-sama pahami, banyak orang tidak mau bercerita ke hamba Tuhan, banyak orang yang tidak mau datang ke gereja, terluka itu gara-gara apa? Ketika mereka bercerita masalah hidup mereka, para pelayan Tuhan tidak bisa menjaga mulutnya. Kita berkata ini aku, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Tetapi ketika kita menangkap bahwa kita harus memberitakan Injil, ketika kita harus memberitakan Injil, tetapi ketika kita melihat kekurangan daripada orang-orang itu, kita tidak mengasihi mereka, tapi kita malah ngomongin mereka. Ada orang-orang seperti ini? Ada. Tanda seseorang yang dewasa rohani adalah perubahan hidup yang nyata, menjauhi dosa dan semakin menyerupai Kristus. Terus kejar. Kita tahu bahwa kita banyak kekurangan. Tetapi yang sangat disayangkan, banyak orang Kristen sudah lama bergereja, mengenal firman Tuhan, namun tidak dewasa rohani. Mari Bapak Ibu kita baca Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat semua? Mari kita baca sama-sama. Boleh buka Alkitab, tabnya, handphonenya. Jerry bisa bantu? Saya selalu diginiin sama Jerry deh tadi. Saya bingung maksud ini dada atau apa aja. Enggak, saya bercanda ya Jer. Oke, mari Bapak Ibu silakan buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1.
Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Ibrani 6 ayat 1-2 itu mengingatkan kita untuk terus bertumbuh di dalam iman, meninggalkan asas-asas pertama, beralih kepada perkembangan yang penuh. Kalau anak-anak rohani, mereka masih butuh yang namanya susu. Tetapi kita orang-orang dewasa yang hari ini beribadah, ketika mendapatkan firman Tuhan yang keras, tangkap dan responi. Karena kita sudah dewasa rohani, katakan amin. Orang-orang dewasa rohani katakan amin. Kisah 2 ayat 41. Di sini menggambarkan cara hidup jemaat yang pertama. Ayat daripada tema yang tadi diberikan kepada saya adalah Kisah 2 ayat 41, cara hidup jemaat yang pertama. Ini menunjukkan apa? Pentingnya pemberitaan firman Tuhan dan menerimanya. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Baptisan sebagai simbol orang dewasa rohani yang bertobat, dia memberi diri untuk dibaptis. Sudah dibaptis semua? Sudah ya? Yang belum boleh info ke Bapak Gembala untuk segera dibaptis. Di dalam Kisah 2 ayat 41 ini juga berbicara tentang peranan Roh Kudus. Roh Kudus yang saat itu masih Roh Kudus yang sama memimpin kita sampai hari ini. Pertumbuhan gereja merupakan hasil dari pekerjaan Allah. Tetapi bertumbuh atau tidaknya tergantung bagaimana kita meresponi. Boleh dibantu untuk slide yang terakhir. Ketika hati terbuka dan iman bertumbuh, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, menghasilkan buah yang berlimpah, yaitu gereja yang menjadi rumah bagi semua orang yang percaya. Tanpa membeda-bedakan latar belakang, mari kita sambut semua orang dengan kasih dan keterbukaan. Bapak Ibu, keluar dari zona nyaman kita menyampaikan firman Tuhan. Belajar menerima kekurangan jemaat kita, belajar menerima kekurangan para pelayan Tuhan. Jangan ngomongin bagaimana pertobatan itu bisa terjadi kalau kita masih saling menjatuhkan. Keluar dari zona nyaman kita, jangan cuma jago di gereja. Kalau kita jago melayani Tuhan di gereja itu biasa. Coba jadi sesuatu di luar sana. Yang mau jadi jago di luar sana katakan amin. Yang terakhir, pesan utama khotbah hari ini berbicara mengenai keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik atau hukum Taurat. Bapak Ibu, pengenalan kita akan Tuhan itu akan mengurangi kadar keakuan kita. Kita tidak berbicara tentang diri kita lagi, tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, dan kita memberitakan kabar baik sampai ke ujung-ujung bumi. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Hati dan telinga kami Tuhan. Kami mau meresponi firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Buat kami selalu rindu mengenal Tuhan. Buat kami selalu rindu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Menuntaskan amanat agung-Mu hingga semua bangsa boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami siang hari ini bahwa kami harus bekerja. Sampai Engkau datang kembali, Kau dapati kami telah menyelesaikan panggilan kami. Menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersuka cita menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Ya, kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Shalom. Jemaat Tuhan diberkati hari ini. Luar biasa. Terima kasih buat hambanya Bapak BDP Endrodona. Terima kasih telah menyampaikan firman hari ini. Tuhan memberkati pelayanan hambanya dimanapun melayani. Tuhan memberkati keluarga, usaha maupun pekerjaan. Amin. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Tolong lambaikan tangannya. Terima kasih. Semoga kita menjadi jemaat-jemaat yang setia. Amin. Kita juga rindu supaya saudara-saudara dapat membawa jiwa-jiwa yang rindu dan haus untuk memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Pengumuman sepekan, minggu depan kita tetap ibadah raya jam 10 disertai dengan sekolah minggu. Sabtu depan ada WBI para wanita-wanita Betel Indonesia. Kami mengundang untuk hadir ibadah wanita Indonesia ya jam 3 sore di tempat ini. Kita mulai dari kaum ibu wanita, berikan hatimu, berikan waktumu untuk dapat beribadah tempat ini sebagai jalan pembuka untuk menuai jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Tuhan memberkati. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan saudara masih tetap bersemangat, amin. Yang siap menuai katakan amin. Haleluya. Kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan saudara. Di kursi saudara sudah tersedia amplop, mari kita bawa bersama-sama di kotak persembahan yang telah tersedia di depan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendali
syukur, hormat, kemuliaan-Mu ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus melalui pemberitaan firman-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh diberkati Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Endrodona Tuhan Yesus, Tuhan berkati pelayanannya Tuhan Yesus, Tuhan berkati istrinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang datang siang hari ini maupun yang tidak datang siang hari ini Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, terkhusus hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus, pelayanannya di tempat ini Tuhan Yesus, beserta dengan Ibu Gembala Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat Bapak Pendeta Gembala Rayon 18 Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanannya Tuhan Yesus, Tuhan berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah tempat ini Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Gembala pembina kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Natahardi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus pelayanannya dimanapun Tuhan Yesus melayani Tuhan Yesus. Tuhan berkati istri dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan Yesus, maupun PL Singer, apapun pelayanannya Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus atas apa yang kami perbuat dalam minggu-minggu terakhir ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengampuni kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Untuk pemerintahan yang akan datang, pemerintahan yang sekarang Tuhan Yesus. Berikan hati yang damai, berikan hati yang amanah Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biar boleh ekonomi bangsa kami ini dipulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sebentar lagi Tuhan Yesus mau pulang dari tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati perjalanan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menerima doa berkat dari hamba. Baik, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, anak dan istrimu, suamimu, diberkati. Terimalah berkat sukacita dari Allah Bapa dengan persekutuan anaknya yang manis dan Roh Kudus yang senantiasa akan menjaga keluar dan kehidupan kita untuk selama-lamanya sampai kedatangannya yang kedua kali dan menjemput kita, membawa kita masuk ke dalam surga yang kekal untuk selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat pulang, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ibadah